Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang baik ini, di mana kami boleh merenungkan sabda-Mu. Melalui sabda-Mu pada hari ini, Engkau mengajarkan kami tentang makna kepemimpinan dan pelayanan. Bantulah kami untuk memahami bahwa di dalam kerendahan hati dan kasih, kami dapat menjadi pelayan bagi sesama. Persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima pesan-Mu, agar kami senantiasa boleh melihat kehadiran dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat jumpa para sahabat OSM Sibolga. Kali ini kita akan merenungkan Minggu Biasa yang ke-29, yaitu dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Para saudara-saudariku yang terkasih, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Minggu Biasa yang ke-29. Dalam bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan pada hari ini, khususnya dalam bacaan pertama, di mana Nabi Yesaya mengajarkan kepada kita untuk melihat bahwa hamba Tuhan yang menjadi juru selamat itu memiliki martabat yang sangat luhur, juga mengemban tugas yang mulia dan mengalami penderitaan yang berat. Dalam Injil pun kita diajak untuk melihat kriteria untuk menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus bukanlah orang yang suka menaklukkan atau menguasai orang lain, melainkan menjadi pelayan atau hamba seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama. Dan semua yang bersumber pada Yesus yang adalah model ideal bagi kita semua. Maka para saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan, kita dihadapkan pada permohonan Yakobus dan Yohanes kepada Yesus untuk duduk di sebelah kanan dan kirinya dalam kemuliaan. Permintaan ini menunjukkan ambisi dan keinginan mereka untuk berada di posisi yang paling tinggi. Namun Yesus dengan lembut mengoreksi pemahaman mereka tentang kepemimpinan dan pelayanan. Maka kita pun diajak untuk merenungkan dan memahami serta membawa pesan Yesus ini yang saya rangkum dalam 3 makna rohani yang menjadi bahan perenungan kita bersama. Yakni yang pertama adalah pemahaman yang salah tentang kekuasaan. Ketika Yesus mendengar permintaan mereka, ia bertanya, "Apakah kamu dapat minum cawan yang akan kuminum?" Lalu jawab mereka, "Kami dapat." Namun Yesus menunjukkan bahwa kekuasaan dalam kerajaannya tidak seperti kekuasaan di dunia ini. Dalam dunia, kekuasaan sering sekali diukur dengan status dan pengaruh. Tetapi dalam kerajaan Allah, ukuran tersebut adalah pelayanan dan pengorbanan. Kemudian yang kedua adalah panggilan untuk melayani Yesus.
di mana saat itu Yesus berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, ia harus menjadi pelayan." Ini adalah panggilan bagi kita semua. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Pelayanan bukan hanya sekedar tugas, melainkan cara hidup kita. Dalam setiap interaksi kita harus bertanya, bagaimana saya dapat melayani orang lain dengan kasih yang tulus? Hal yang ketiga adalah belajar dari Yesus yang adalah contoh dan teladan sebagai hamba atau pelayan yang sejati. Yesus menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia adalah teladan kesempurnaan bagi kita. Melalui pengorbanannya, Dia menunjukkan arti sejati dari cinta dan pelayanan. Maka mari kita merenungkan bagaimana kita dapat mencerminkan kasih-Nya dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita tinggalkan ambisi egois yang berfokus pada panggilan untuk melayani. Setiap dari kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus kepada sesama, baik kepada keluarga, komunitas, maupun di tempat kerja kita. Ketika kita menyadari dengan melayani dengan tulus, kita bukan hanya memenuhi panggilannya, tetapi juga membawa terang dan harapan bagi dunia yang ada di sekitar kita. Semoga kita senantiasa diingatkan untuk berjalan dalam jejak Kristus, melayani dengan penuh kasih, dan menjadikan hidup kita sebagai sarana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh belas kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Semoga kami dapat menghidupi ajaran-Mu dengan menjadi pelayan yang setia bagi orang lain dan mengutamakan kasih di dalam setiap tindakan kami. Bimbinglah kami untuk selalu berjalan dalam jalan-Mu dan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.